Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Nurfadila dari Prodi KPI. Di sini saya akan menyampaikan asumsi tentang 10 teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Deddy Mulyana, di mana beliau menyampaikan teori tentang teori komunikasi interpersonal, di mana teori tersebut menjelaskan tentang hubungan komunikasi antar individu dengan individu lainnya melalui proses interaksi. Contoh penerapannya yaitu komunikasi ini dipakai untuk membangun hubungan interpersonal yang efektif dalam dunia bisnis ataupun organisasi. Yang kedua ada Jalaluddin Rahmat, yaitu teori komunikasi transaksi, di mana teori tersebut menjelaskan tentang teori komunikasi yang dipakai untuk proses transaksi antara pengirim dan penerima. Contoh penerapannya sendiri yaitu untuk membangun efektivitas komunikasi dalam negosiasi bisnis. Baik, yang ketiga ada menurut Rahmat Santosa, yaitu teori komunikasi partisipatif, di mana teori ini menjelaskan proses komunikasi sebagai proses partisipatif antar individu dan komunitas. Contoh penerapannya sendiri yaitu komunikasi dipakai untuk membangun program komunikasi sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat ada teori komunikasi kritis menurut Budi Dharma, di mana teori tersebut menjelaskan tentang teori komunikasi sebagai alat kritik sosial dan politik. Dan contoh penerapannya sendiri itu adalah untuk komunikasi ini bisa dipakai untuk menganalisis kritik sosial dalam media massa. Berikutnya ada teori komunikasi strategis menurut Onong Effendi, di mana teori tersebut menjelaskan tentang komunikasi yang dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh penerapannya sendiri yaitu komunikasi ini dipakai untuk membangun strategi komunikasi yang efektif dalam suatu perusahaan. Baik, itu tadi para ahli dari Indonesia. Berikutnya ada para ahli dari luar negeri. Yang pertama ada Paul Lazarsfeld yang menjelaskan tentang teori komunikasi klasik, di mana teori tersebut menjelaskan tentang komunikasi massa yang mempengaruhi opini publik. Contoh penerapannya sendiri yaitu membuat iklan yang efektif dan kampanye publik. Yang kedua ada Max McCormick dan Donald Shaw yang menjelaskan tentang teori agenda setting, di mana teori tersebut menjelaskan bahwasanya komunikasi massa ini menentukan agenda publik. Contoh penerapannya sendiri yaitu membangun strategi komunikasi politik. Yang ketiga ada Erving Goffman, di mana beliau menjelaskan tentang teori framing, yaitu teori yang menjelaskan komunikasi membentuk persepsi publik melalui framing. Contoh penerapannya yaitu membuat pesan persuasif dalam iklan dan publik. Yang keempat ada Jürgen Habermas, yaitu dia menjelaskan tentang teori komunikasi kritis, di mana teori komunikasi ini sebagai alat kritik sosial dan publik. Penerapannya yaitu untuk menganalisis kritik sosial dalam media massa. Yang terakhir ada Dean Berlin yang menjelaskan tentang teori komunikasi transaksi, sama seperti Jalaluddin Rahmat tadi, di mana teori transaksi ini menjelaskan bahwasannya komunikasi ini dipakai sebagai proses transaksi antar pengirim dan penerima. Contoh penerapannya sendiri yaitu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam bisnis dan organisasi. Sekian penjelasan asumsi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.